Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma walhikni bis-shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Yusuf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa indahu. Masyaallah. Ulangi lagi. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina.
عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Ayo. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ayo. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ayo. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dari pertama, Allahul Adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-15 ini melanjutkan ayat sebelumnya, di mana saudaranya Yusuf itu merencanakan Yusuf mau diajak rekreasi untuk dimasukkan ke dalam sumur. Nah, itu. Nah, ayah mereka itu mengatakan, Nabi Yakub ini mengatakan, sakjane aku ini berat kalau Yusuf itu kamu ajak bersama kamu, aku khawatir kalau dia nanti dimakan serigala. Dia mengatakan, aku ini lebih besar, aku lebih kuat daripada yang lainnya. Kalau toh memang nanti itu dimakan serigala, koyo gano artinya kekuatan saya ini. Akhirnya dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf ini, diizinkanlah oleh si Yakub bapaknya itu. Akhirnya dibawa, lanjutannya ayat. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, maka tatkala mereka membawanya, bihi, yaitu siapa? Nabi Yusuf, ajma'un wa ajma'u, dan sepakat, ayyaj'aluhu, untuk memasukkannya Yusuf itu fi ghayabatil jub, ke dalam sumur. Nah ini. Jadi di hadapan Nabi Yakub itu, bapaknya itu, zahabu bihi itu cedak apa ya? Teraket digendong, dirangkul, disunggi gitu loh. Itu di dalam pandangannya, masih di dalam pandangannya bapaknya itu. Akhirnya dibawa wis. Nah, disitulah di tengah-tengah di sana sudah dekat dengan sumur ini, ya toh, itu dipelucuti, pakaiannya dijukui kabeh. Setelah pakaiannya Yusuf ini dijukui kabeh, didekek, Yusuf cemplung sumur tua itu. Nah, di sanalah Yusuf itu ada di dalam sumur itu. Ya, wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepadanya, kepada siapa itu? Nabi Yusuf. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf itu. Kewahyukan apa wahyu itu? Wahyu itu informasi cepat dari Allah. Pertama, dia itu tenang, gitu. Karena keberadaan Nabi Yusuf di saat itu jelas sangat mencekam, dekatlah Nabi Yusuf dengan Allah. Nah, itu. Maka disitulah diberikan ketenangan hatinya itu di dalam sumur. Wa tunabbi'annahum la tunabbi'annahum, sesungguhnya kamu, dari ini Allah, kamu akan menceritakan kepada mereka peristiwa ini, bi amrihim hadza, tentang perbuatan mereka ini, tentang perlakuan mereka itu. Wa hum la yas'urun, sedangkan mereka tiada ingat lagi, disangkanya kamu mati Yusuf sudah di dalam sumur ini. Itu diselamatkan oleh Allah. Wahum la yas'urun, sedangkan mereka menganggap kamu sudah mati. Nah, Yusuf sudah ada di dalam sumur sendirian. Pulanglah saudaranya Yusuf ini. Nah, ini. Pulang menghadap kepada orang tuanya. Waja'u abahum Isa'an yabkun. Waja'u abahum Isa'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayahnya, ayah mereka, di sore hari, di apa itu? Isa,
waktu Isya. Di waktu Isya. Nah, kenapa kok dia datang di waktu Isya? Supaya dia kan pura-pura nangis, pura-pura getun karena Yusuf dimakan serigala itu. Lah supaya air matanya itu tidak nampak, karena air mata buaya itu seperti benar kalau di dalam laut, tapi kalau di darat kelihatan. Jadi lek peteng ora pati ketok. Jadi sore waktu Ishak datang kepada ayahnya itu. Jadi waja'u abahu bisa ayyabkun. Ya, sambil menangis dia. Nah itu air mata buaya ya. Jadi lek di darat lek bengi ora pati ketok. Gitu. Dia mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiku wa tarokna Yusufa inda mata'ina fa akalhu dhib. Mereka berkata, wahai ayahku, ya abana, wahai ayah kami. Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba, lari-lari ke sana kemari. Wa tarokna Yusufa inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat mata ina barang-barang kami, pakaian-pakaian kami itu. Fa'akalahu dzib, lalu dia dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin, dan engkau panjenengan ayah sekali-kali tidak akan percaya lana kepada kami walau kunna shodiqin, walaupun kami adalah orang yang benar. Jadi alasannya dia begitu. Di sini fa'akalahu dzib wa ma anta bi'ilana ini. Wa tarokna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dzib. Nah ini. Lalu dia dimakan oleh serigala. Coba kalau kita lihat dari ayat ke-13, ayahnya kan mengatakan, aku ini takut kalau nanti Yusuf kamu ajak pergi bersamamu, kamu terlena sehingga dimakan serigala. Ya toh? Nah di sini di ayat ke-16 itu ternyata dimakan serigala. Kenapa begitu? Ini kita bisa mengambil pelajaran. Jadi jangan sampai kita itu mendidik anak yang tidak baik. Maka ucapan orang tua ini akan melekat di hati anak. Nah ini Yakub itu mengatakan takut dimakan serigala. Ternyata dimakan serigala. Padahal tidak dimakan serigala. Jadi jangan mengatakan, kadang-kadang kan orang tua itu tidak sadar bahwa nak itu onok tamu rene kok waran aku ganok itu loh. Itu jangan. Itu banyak itu Pak, tidak sadar. Ada juga orang tua itu yang merendahkan atau mengkerdilkan apa pemikiran anak. Itu seringkali saya itu lihat. Kadang-kadang rekreasi ikut ya, anaknya ikut. Dia tidak dibayar, tidak bayar anaknya itu atau bayar separuh. Sehingga bangkunya tidak harus di bangku kan begitu tuh. Tapi ada anak orang lain itu duduk sendiri, anak kecil duduk sendiri. Jadi anak ini merasa minder gitu loh. Loh lah kok aku kita di bangku kalau duit duduk. itu jangan sampai inilah. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua ini melekat di hati anak sehingga dia itu akan membohongi orang tuanya sesuai dengan apa yang diutarakan oleh orang tua itu. Nah ini. Nah itu wajah wabah umiki. Nah itu jadi jangan dilakukan seperti itu. Fa'akal wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin, kepada kami sekalian kami adalah orang-orang yang benar. Bapak itu tidak akan percaya walaupun apa yang aku sampaikan adalah benar. Nah, baru waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Waja'u ala qamisihi, mereka datang dengan membawa baju gamisnya. Iki lho Pak buktine jarene. Lek si Yusuf ini dimakan serigala, bajune iki dilebokno ana darah. Darah-darah apa itu tidak diterangkan, mungkin darah kambing atau darah apa diulet-ulet akeh gede itu. Waja'u ala komisi, ini datang membawa bajunya. Bidamin kadhib, dengan darah palsu. Nah ini dari Yakub. Qala Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Gitu. Sebenarnya telah lakum diri kalian anfusukum amro suatu perbuatan yang buruk.
Jadi qala Yakub berkata sewaktu dia memberikan itu, bal sawwalat lakum, sebenarnya telah menghiasi kamu, menganggap baik lakum diri kalian, anfusukum sesuatu amron yang kau anggap buruk, perbuatan buruk. Jadi kamu telah dihiasi oleh setan bahwa kamu apa yang kamu lakukan ini kamu anggap baik oleh perbuatan buruk itu. Jadi Yakub berkata, sebenarnya telah menghiasi kamu, diri kalian, suatu perbuatan yang buruk itu kamu anggap baik. Nah, ini. Jadi sebenarnya Yakub itu ngerti. Kenapa? Karena bajunya ini ternyata tidak sobek. Ya toh? Lah kok apik temen serigala mangan kok diudaki klambine, ya toh. Mestinya kan dikoyak-koyak rusak. Itu tidak sobek. Jadi ini ono darah, cuma itu darah palsu. Mestinya kalau dimakan serigala, itu dia pakai baju dimakan. Kalau dia pada waktu itu tidak memakai baju, mestinya bajunya tidak kena darah. Yakub sudah ngerti. Oh, jadi kamu ini rupanya dihiasi, keburukan itu dihiaskan oleh setan, kamu anggap itu baik. Goroh itu. Nah, ya itu. Mengapa demikian? Nah ini loh Pak, ini setan itu begitu. Kalau memang kita itu kan ada dua di dalam tubuh kita itu ada nafsu dan setan. Kalau nafsumu ini sudah tidak terkendali menginginkan saja, maka akan dihiaskan oleh setan, perbuatanmu buruk itu akan dihiaskan dengan kelihatan baik di dalam pemikiran. Ya toh? Jadi kalau kita ulangi, kalau kita itu mempunyai keinginan nafsu, kamu mengikuti nafsumu itu tadi, padahal nafsumu ini buruk, maka akan dihiaskan oleh setan, itu jadilah perasaanmu, kamu perlakuan buruk ini baik. Apa yang dicontohkan itu? Perokok, yang paling gampang. Ya toh? Kalau sudah itu buruk, tapi karena kamu itu sudah menginginkan nafsumu ke situ, memuja nafsumu, menjadikan nafsu menjadi Tuhanmu, kamu ikuti, maka akan dihiaskan oleh setan, keburukan itu menjadi baik dalam perasaannya. Gagah, ya toh? Gagah. Waduh, ayem aku lek mari rokokan. Nah kan begitu toh? Koyok apik gitu. Padahal itu penyakit itu. Itu dihiaskan. Mulanya begini, Pak. Hati-hati dengan nafsu itu. Apapun nafsu itu. Apa sih bedanya nafsu karo setan? Nafsu itu adalah keinginan seseorang yang tidak mau diganti lagi. Hari itu harus dilaksanakan, hari itu harus tercapai itu. Itu nafsu. Diganti meneh gak gelem. Padha karo jenengan iku lek lagi nafsu no. Engko ae enggak saiki meneh ngoh ngerti lho. Arek cilik lek ditukokno apa jenenge? Mobil-mobilan niku, lho lali aku dikai dhuwit moh saiki ae. Akhire itulah nafsu namanya. Lek setan itu kalau tidak kena iku dikai iki gak gelem. Baru engko meneh mara meneh dikaren iki gak gelem golek meneh. Nah, itu bedanya nafsu karo setan. Kalau setan berupaya supaya dia itu katut dengan setan, tapi kalau nafsu dia harus keturutan saat itu. Itu bedanya. Jadi karena nafsu timbulnya dari dalam, setan ini dari luar. Kalau dari dalam tidak bisa membendung, tidak bisa mengendalikan, maka setan akan menampakkan keburukan itu menjadi baik. Itu di sini. Jadi jarene Yakub, aduh kamu ini sudah merasa diri kalian suatu perbuatan yang buruk, ya ini dihiaskan oleh setan menjadilah baik. Fasobrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Nah, ini kalau ini sudah terbukti bahwa si anaknya Pak Yakub ini adalah bohong. Tapi mengapa sekarang Yakub itu kok tidak menentangnya? Pertama, karena Nabi Yakub ini tidak bisa membuktikan kebenaran apa yang akan diucapkan, tidak bisa membuktikan. Apa yang dibuktikan? Tidak ada. Yusuf tidak ada. Nah, satu. Yang kedua, dia sudah tua. Seandainya dia memarahi anaknya, ayo kita lihat. Dia sudah tua, tidak kuat.
Sehingga dia ini, si Yakub ini tidak melakukan apa-apa. Sudah hanya cuma bersabar menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tua. Itu. Yang ketiga, kalau toh nanti itu dimarahi si anaknya ini, jangan-jangan si Yusuf ini bisa tambah dicelakai di dalam sumur. Itu. Ini. Nah, baru dia sabar, wis aku bersabar, baik itulah kesabaranku. Kenapa? Karena ada Allah. Wallahul musta'anu, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya. Alama yasifun, terhadap apa yang kalian ceritakan itu. Nah, jadi kesulitan yang diterima itu dia hadapi dengan sabar kepada Allah. Padahal Yakub itu tahu, bapaknya itu tahu kalau Nabi Yusuf ini tidak mati. Kenapa? Dari mana? Dari mimpinya itu. Iki gorong teko ngene iki. Mimpinya Nabi Yusuf yang disampaikan oleh Yusuf kepada bapaknya kan itu. Itu tahu. Jadi Yusuf ini gak mati. Iki goroh hari iki. Terus waja'at sayyaratun fa arsalu waritahum fa adla dalwah qala ya busra hadha gulam wa asarruhu bid'ah wallahu alimum bima ya'malun. Nah, ini sekarang ada di dalam sumur sih, menceritakan Yusuf ada di dalam sumur. Waja'at sayyaratun, kemudian datanglah itu kelompok orang-orang musafir. Nah, itu sayyaroh itu kendaraan. Kalau dulu onta, kalau sekarang ini enggak, mobil gitu. Kemudian datanglah sekelompok orang musafir, itu rombongan orang yang melakukan perjalanan dari Madyan ke Mesir itu, ya, itu dia mampir di situ untuk memberikan minum si ontanya. Fa'arsalu waridahum, lalu mereka menyuruh seorang mengambil air. Ono orang lain itu, wis aku tolong jokokno banyu untuk minumnya si ontanya. Nah, untuk mencari, memang ada orang yang khusus mencari, membantu orang musafir itu. Wa adla dalwah. Nah, dia menurunkan timba itu. Timbanya itu diturunkan. Qala ya busra, begitu ditarik qala ya busra, dia berkata, "Oh, kabar gembira." Wah, ono arek gandol, ono dik gandol dik tampare timba iku mah. Nah, hadza gulam, ini seorang anak muda itu. Gulam itu anak yang umurnya sekitar 10 tahun sampai 20 tahun. Jadi sekitar di situ sekitar 12 tahun. Yusuf masih kecil. Wa asarruhu, kemudian mereka menyembunyikan dia itu. Disingitno, ojo sampai konangan sing iku karepe kok iso golek dhuwit nang sing wong sing duwe unta iku mang sing digolekno iku Bang. Iku. Bid'ah, sebagai barang dagangan, kate didol. Nah itu. Seumpamanya mereka itu menganggapnya sebagai budak yang telah minggat, kemudian ditemukan itu. Ojo sampai konangan majikane iki kok tak dole nang wong sing duwe unta iki, sing ngombeni unta iku, kok aku cek oleh duit. Jadi di samping dia membantu memberikan minum ontanya, juga dia akan dapat uang karena menjual si Yusuf itu. Nah, wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi ini apa itu maksudnya itu? Jadi Yusuf itu kan gandolan tali, karena Yusuf gandolani kuat, taline kuat, maka sampailah di atas. Nah, kita juga begitu. Gandolo Quran, talimu sing kuat, Quran itu kuat, maka sampailah kamu pada di atas itu. Nah, wasarohu bizamanim baksin darohima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Wasarohu, dan mereka menjual Yusuf, si wong sing golek banyu iku mang, timbo iku mang, bizamanim baksin, dengan harga yang murah. Kenapa kok harga yang murah? Karena dia gak butuh, gak seneng. Kalau Yusuf gak seneng, gak sing penting oleh duit ini. Nah, itu mesti. Darohima ma'dudah, yaitu hanya beberapa dirham saja. Nah, itu wakanu, dan mereka, yakni saudara-saudara sing penimba itu tadi, fihi minaz zahidin, merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Nah, itulah Allah, Pak. Padahal Yusuf itu ganteng, tapi gak merasa tertarik. Gitu. Nah, ini nanti tertariknya itu siapa ada tadi. Gak tertarik. Sehingga didol piro-piro wis pokok oleh duit dari ini. Nah, itu.
Wa qala alladzi istarahu min misra limraatihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala alladzi istarahu min Misra, dan orang Mesir itu yang membelinya, jadi itu berkata, dia ini apa? Didol meneh digawa nang Mesir si Yusuf itu. Baru ana di Mesir iku dituku. Lah inilah mulai harga larang. Digawa karo sing musafir iku digawa nang Mesir. Lah terus ana di kono didol, dikai pakaian kan mudah to, dikai pakaian. Baru ketok hebat itu baru larang dituku jenenge Kitfir Al-Aziz. Al-Aziz itu pejabat tinggi di Mesir. Al-Aziz Kitfir namanya. Misra limroatihi, kepada istrinya dia berkata, itu dituku dikaro-karo Kitfir itu, terus dia diserahkan kepada istrinya. Istrinya namanya Zulaikha atau Zaliha. Nah, Zulaikha. Akrimi mathwahu, berikanlah hei istriku, ini anak ini berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Ya toh? Karena ini anak ini sopan, baik dan ganteng juga. Ya, mulailah dia di antara itu. Asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada, boleh jadi dia itu sangat bermanfaat bagi kita. Atau kita ini bisa mungut dia sebagai anak karena kita tidak punya anak. Caranya si Kitfir itu, Perdana Menteri itu. Nah, wa kadzalika, dan demikian pula lah sebagaimana kami selamatkan dia dari pembunuhan dan sewaktu di dalam sumur, serta kami jadikan hati Al-Aziz merasa sayang kepadanya. Jadi setelahnya dijual itu, Al-Aziz ini, Kitfir itu merasa sayang kepada Yusuf itu. Makkanna li Yusufa fil ard, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Nah, Mesir ini Allah memberikan itu. Negeri Mesir, sehingga sampai pada waktunya walinu alimahu min ta'wilil ahadits, dan Allah memberikan kepandaian mukjizat kepada siapa itu namanya Yusuf itu pandai menakwilkan mimpi. Itu diberikan itu wis ana di kono iku makna mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tidak ada suatu pun yang dapat menghalang-halangi Allah. Walakinna aktsarun nasi, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi intinya begini. Kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, selalu mentaati tuntunan Allah ini, pasti dan pasti Allah akan menolongnya. Ya toh? Allah akan menempatkan dia itu tempat yang mulia, yaitu ceritanya Nabi Yusuf itu. Jadi coba Nabi Yusuf dibuakno di kono, dijoko iku lagi digawa karo sapa tukang timba. Karo tukang timba gak seneng karo Yusuf, didol sis murah-murah sing penting oleh duit. Dibawalah ke Mesir oleh musafir itu, dijual. Lah itulah mempunyai ono regane. Kalau di kono dimulyakno kepada si Kitfir itu, oleh kecil dimulyakno, ngomong nang bojone, "Bu, iki di rumah sing apik, tempatkan yang layak, bisa jadi ini bisa kita ambil sebagai anak." Tuh. Allah yang menentukan itu semuanya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia la ya'lamu, tidak mengetahui hal tersebut. Nah, jadi Allah itu melindungi Yusuf, mengajarkan takwil mimpi kepada Yusuf itu, ya toh. Walamma balagha asuddahu ataina hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha, dan tatkala dia cukup dewasa, asuddahu wis gede, ya toh, mencapai umur sekitar gede 33 atau 30 tahun lah, 25 tahun ke atas, wis gede. Ataina hukman, kami berikan kepadanya hikmah. Nah, hikmah itu apa? Hikmah itu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Hikmah itu setir, ya toh, yang bisa menghindarkan diri dari bencana yang tidak baik. Itu hikmah. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu. Wa atainau hukman, yaitu kami berikan kepadanya hikmah.
Wa ilman, dan ilmu, pengetahuan agama. Mempunyai pengetahuan agama. Agama itu apa? Agama itu adalah tuntunan yang menciptakan kebaikan. Agama itu adalah apa itu? Agama itu adalah tuntunan yang memberikan kenikmatan, rahmat, kasih sayang, tuntunan kasih sayang, itu agama. Jadi agama itu adalah kasih sayang. Jadi hubungan sesama yang bisa menimbulkan kenikmatan, menyenangkan sesama, itulah agama. Jadi muring-muringan itu bukan agama. Amu-amuan itu bukan agama. Agama itu kasih sayang. Rahmatal lil alamin. Dalam bahasa yang lain itu itu tidak agama kacau, ya dah? Ya betul. Itu tidak kacau. Nah itu diberikan bimbingan agama. Mulanya sopan santunnya itu bagus sekali agama itu. Nah itu. Wa ilman, dan ilmu, pengetahuan agama sebelum ia diangkat menjadi nabi. Wa kadzalika, demikianlah sebagaimana kami berikan imbalan kepadanya, najzil muhsinin, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik terhadap diri mereka sendiri. Nah, itulah. Jadi siapapun yang berbuat baik selalu mengikuti tuntunan Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Itu sebagai janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti kelanjutannya? Insya Allah kita lanjutkan Senin akan datang. Insya Allah. Itu lebih serem nanti itu. Ini mulai masuk di dalam masalah percintaan. Gitu. Jadi sing ahli-ahli cinta itu bisa nanti ngaji ini. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan. Mau bertanya silakan. Ya, ada mau tanya ibu-ibu? Ada. Monggo. Iya, itu yang ini. Ya, gimana? Mimpi yang sebenarnya Nabi Yusuf itu terhadap Yakub itu apa sih? Kemudian kan sudah diceritakan sama Yakub. Kenapa Yakub itu tidak langsung membantah aja sama anaknya tuh? Oh nanti gini. Ya. Di dalam Al-Quran ini, mimpi itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Maka tidak diartikan oleh Yakub kepada Yusuf. Tapi spontanitas si Nabi Yakub ini, bapaknya itu, cerita ini ojo sampai konanukan. Nah, kalau kita dilihat dari ini tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tidak diceritakan bahwa konkoknya ini enggak. Tetapi ini jangan kamu ceritakan kepada saudaramu. Nah, sebab aku sudah melihat saudaramu itu orang enak ambil awakmu. Ono indikator tidak baik dengan kamu. Nah, mengapa ada indikator itu? Memang kemarin sudah kita bahas bahwa si Yusuf itu di samping ramah, baik dan lain sebagainya dan ganteng, baik, sangat menghormati pada orang tuanya, nurut taat kepada orang tuanya. Itu disenangi. Satu. Yang kedua, beliau ini ya Yusuf itu ibunya meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia terus siapa sing nyayangi? Gitu loh. Nah, itu ibunya meninggal dunia, istrinya Yakub meninggal dunia di saat melahirkan Bunyamin. Itu tidak itu. Jadi tidak diceritakan seperti itu. Cuman spontanitas si Yakub ini ojo kok ceritano karo itu. Nah disinilah bagaimana ceritanya kok gak diceritakan? Saya tidak tahu karena tidak diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu. Tapi yang jelas memang Yakub itu tahu begini tahu. Nah, itu. Makanya pada saat dimasukkan di sumur itu, bahwa dia sudah merasa bahwa Nabi Yusuf ini tidak mati, tetap hidup. Kenapa? Karena nanti itu ada budun itu itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin, sujud kabeh, keluarganya akan sujudin. Itu keluarganya akan sujud ke situ semuanya. Ini belum waktunya kalau Yusuf itu mati karena dilemparkan ke dalam sumur mati, itu belum waktunya itu. Sebab ini belum, nanti kalau sudah sujud kabeh di antara keluarganya itulah itu.
Jadi ini merupakan satu jalan cerita yang dimana nanti akhirnya getun kabeh keluargane karena menjelekkan si Yusuf itu tadi, menyakiti, menganiaya Yusuf itu. Kisinan lah, apa jenenge? Kisinan ya. Kisinan. Mulanya itulah, jangan sampai itu banyak pelajarannya kita. Jadi jangan menduga-duga saudara ini jelek dan sebagainya itu. Nah itu siksa nanti kisinan itu. Jadi belum waktunya. Nah ini jalan ceritanya satu. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, mari kita itu perhatikan itu bahwa kejadian apapun yang menimpa pada diri kita, jangan kau anggap itu selama kita masih berada di dalam koridor ketentuan Allah, artinya jalan Allah, kok terjadi keburukan. Itu jangan kau anggap itu buruk. Bisa juga baik. Di balik itu ada hikmah. Saya ingat ada peristiwa itu, siapa namanya itulah. Siapa itu namanya, sing pernah menghina rumah sakit internasional di Jakarta. Preti apa coba? Coba? Preti ya? Preti itu begitu. Pernah mengirimkan surat kepada temannya, kepada saudaranya, bahwa pelayanan si rumah sakit internasional di Jakarta itu tidak baik. Nah itu diketahui. Oleh itu akhirnya dituntut. Sampai masuklah dia penjara ya, masuk di dalam tahanan. Nah itu sampai Megawati presiden saat itu dia datang ke sana itu. Terus ada tukang sing begini itu, tukang apa? Tukang amen ya, mengumpulkan amennya itu sampai mendapatkan miliaran. Nah itulah. Jadi ada jalan cerita kenapa kamu diberikan begini, mesti ono hikmah, Pak. Nah, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman saya kalau minta pendapat, kadang-kadang anakku kok begini, anakku kok begini, sudahlah, itu Allah yang memberikan kepadanya. Jadi jangan kamu menganggap itu keburukan, pasti mereka itu ada kelebihan. Saya ingat ternyata ada anak yang kena apa itu namanya, kena penyakit di dalam otaknya ya, itu penyakit dalam, dia bisa hafal Al-Quran. Siapa sih jenenge itu? Nah, nyadar betul itu. Masya Allah, Masya Allah. Itulah, makanya jangan apa yang diberikan. Allah selalu memberikan kepada manusia itu yang terbaik. Walaupun dirasakan buruk oleh manusia, itu terbaik. Contoh saya. Jadi gak ado-ado. Saudara saya. Walaupun saya tidak pernah merasakan jenengan saya jalan seperti jenengan jalan, saya tidak pernah salah. Ini terbaik. Seandainya saya tidak begini, waduh, bis. Sebab masalahnya itu apa? Ya memang potongan ini. Banyak yang suka. Belain, Pak, belain. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya Allah, aku diberikan seperti ini, bersyukur. Ya, seandainya tidak begitu, belain. Playboy apa? Iya, playboy. Ya bisa juga playboy. Buaya apa? Buaya darat. Jelas. Itu. Makanya saya terima kasih Allah, ya Allah sih matur suwun. Iya. Makanya ojo sampai ngersolo apapun yang diberikan, itulah yang terbaik-baik. Termasuk mimpi gitu. Itu masuk. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Bang. Nabi Yusuf ini ya. Berarti setiap para nabi-nabi dulu sebelum jadi nabi itu mungkin apakah lewat mimpi-mimpi seperti betul, Nabi Muhammad hampir bersamaan mimpinya itu dengan Nabi Yusuf, ada matahari dan bulan kan gitu kan Nabi Muhammad. Ya. Jadi memang pada waktu sebelum Rasulullah pun begitu. Rasulullah itu sebelum diangkat sebagai Rasul itu selalu mimpi, dekat-dekat itu mimpi kejadiannya itu, informasi dari Allah itu. Melalui mimpi terjadilah siang harinya, mimpi begitu. Tapi yang enggak semuanya itu mimpi Itqala Yusuf, beda-beda tugasnya. Tidak sama mimpinya, tidak sama. Cuma informasi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada seorang Rasul sebelum diangkat sebagai Rasul ini, maka dianukan dari mimpi. Mimpi-mimpi itu kebanyakan. Lainnya mimpi-mimpi itu
Semua mimpi banyak itu. Nabi Ibrahim juga mimpi ya toh, diperintah untuk menyembelih Ismail itu dari mimpi. Ibrahim pertama juga begitu. Itu mosok sih aku diperintah oleh Allah. Tapi sampai 2 kali, sampai 3 kali diulangi terus itu. Wah, ini jelas ini perintah Allah. Nah, disitulah akhirnya mengatakan kepada Ismail, bagaimana pendapatmu Ismail? Laksanakan saja gitu. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Ayo. Masih panjang ya? Kurang berapa menit? Berapa? 2 menit. Ayo. Jadi Nabi Yusuf ini memang diceritakan di sini, hanya cuma di sini saja. Tidak ada di surat lain. Karena Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut itu banyak di surat. Macam-macam masih ada. Cuma berbeda-beda. Penekanannya berbeda. Nabi Musa malah terbanyak. Terbanyak Nabi Musa. Di dalam Al-Quran ini yang terbanyak cerita adalah Nabi Musa dan orang Yahudi. Cuma perlu kita ketahui bahwa Nabi Musa ini adalah untuk orang-orang Bani Israel, bukan orang Mesir. Tapi kenapa dia kok harus bertindak di Mesir? Karena banyak Bani Israel itu dikuasai atau ditahan atau dikuasai oleh Mesir, Fir'aun itu. Jadi maka harus membebaskan orang-orang Bani Israel yang ditahan oleh Fir'aun itu. Kenapa sekarang kok banyak sekali di situ? Karena satu, orang-orang Yahudi itu sangat memusuhi sama orang Islam. Ya, Nabi Muhammad dimusuhi orang Yahudi. Kenapa kok memusuhi itu? Karena orang Yahudi materialis. Jadi pertama kali mendirikan bank itu Yahudi. Itu materialis, jadi moto duitan. Gitu. Itu. Beda dengan Nasrani. Nasrani itu masih ada yang baik. Nasrani itu ada yang baik. Karena apa? Hampir sama Nasrani itu dengan Islam. Cuma perbedaannya kalau Nasrani menganggap si Isa itu sebagai anak Tuhan. Karena mereka tidak punya dilahirkan tanpa bapa. Gitu. Itulah saya rasa. Ada lagi yang mau tanya? Sudah ada? Cukup? Cukup belum ini? Kalau cukup, shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.